Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk notifikasi cerita berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel Dongeng Mistis. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah kecelakaan yang dulu pernah terjadi di kota Lamongan, di mana sebuah mobil yang sedang menuju ke Mojokerto saat itu menabrak sebuah rumah yang terletak di tikungan jalan dan menyebabkan 2 orang meninggal seketika. Konon berdasarkan penerawangan praktisi supranatural, mobil itu sengaja ditarik ke rumah tersebut untuk dijadikan tumbal pesugihan si pemilik rumah itu. Untuk mengetahui bagaimana kisahnya, yuk kepoin saja ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, bantu kami dengan klik icon subscribe-nya dan aktifkan juga tanda loncengnya ya guys. Namaku Kunto. Aku salah satu yang berhasil selamat dari kecelakaan mobil yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2002 yang lalu. Di suatu sore sebelum kejadian itu, aku sedang menaiki sepeda ontelku untuk berkeliling-keliling desa untuk mencari udara segar. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja, aku bertemu dengan seorang temanku yang kemudian mengajakku untuk menemaninya jalan-jalan ke Mojokerto. Mendengar ajakan itu, tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menyetujui ajakannya. Singkat cerita, pada hari itu kami menyewa sebuah mobil Panther untuk menuju ke Mojokerto. Lalu selepas maghrib, berangkatlah kami menuju ke kota itu. Aku tidak ingat secara pasti berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Mungkin sekitar 10 atau 11 orang. Karena saat itu, kebetulan aku duduk di depan di samping supir yang baru aku tahu bernama Iswanto. Aku memang tidak begitu kenal orang-orang yang berada dalam rombongan itu. Yang aku kenal baik, ia hanya temanku itu. Biasanya dari kota Lamongan menuju ke Mojokerto mengambil ke jalur selatan. Tapi entah mengapa, malam itu rombongan tersebut mengambil jalur timur yang menuju ke arah Surabaya. Aku merasa tidak enak mau bertanya, karena baru kenal dengan si supir, dan memilih untuk diam serta manut saja mau dibawa lewat mana. Sampai akhirnya ketika mobil itu menempuh jarak sekitar 6 km meninggalkan kota Lamongan, terjadilah peristiwa yang mengenaskan itu. Kondisi jalan sangat sepi malam itu. Aku perhatikan hanya 1 atau 2 mobil saja yang melintas dan beberapa motor saja yang terlihat. Karena itu, mobil juga melaju dengan cukup kencang. Lalu tampaklah di depan ada sebuah mobil truk yang berjalan pelan menghalangi laju mobil kami. Si sopir segera menyalakan lampu sen kanan dan bermaksud untuk mendahului truk tersebut. Ketika supir menyalip truk itu, tanpa diketahui, ternyata jalan yang ada di depan menikung dengan tajam. Mobil kami sampai menyenggol pembatas jalan yang ada di sebelah kanan, sehingga mobil menjadi oleng. Oleh si supir, tir langsung dibanting ke kiri. Tapi yang terjadi berikutnya, justru mobil tidak dapat dikendalikan lagi. Kejadian itu terjadi dengan sangat cepat dan sungguh di luar dugaan. Dan anehnya, kecepatan mobil justru semakin kencang. Akhirnya mobil itu menabrak pagar sebuah rumah yang berada di pinggir jalan tersebut. Saat mobil menabrak pagar, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu ada orang yang menarikku dari dalam mobil dan dipikirnya aku sudah mati. Saat aku lihat, tembok pagar rumah itu tampak ambrol. Kaca mobil sudah hancur berkeping-keping, dan bagian depan mobil mengalami kerusakan yang paling parah. Dan yang aku bingung, entah bagaimana bagian kap mobil juga sampai ringsek. Padahal saat itu mobil tidak sampai terguling.
Sang supir selamat dan hanya mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Temanku juga tidak mengalami luka yang serius. Aku sendiri hanya mengalami luka seperti tergores benda tajam di bagian kening. Tetapi aku sempat tidak sadarkan diri. Saat tersadar pun, aku sama sekali tidak merasa ada bagian tubuhku yang sakit. Baru saat di rumah sakit, aku merasakan ada nyeri di bagian dada sebelah kanan. Peristiwa itu meninggalkan kepedihan yang mendalam bagi kami yang lolos dari maut malam itu. Karena ada 2 anak wanita yang ikut dalam rombongan tersebut ternyata menemui ajalnya saat di lokasi kejadian. Menurut keterangan teman-temanku, ada yang aneh dengan kejadian itu. Tubuh kedua bocah itu tidak mengalami luka yang serius. Tetapi kenapa justru mereka yang meninggal? Sedangkan yang mengalami luka justru selamat. Aku sendiri merasa tidak mengalami luka yang serius. Tapi menurut hasil pemeriksaan dokter, ada kelainan di dalam tubuhku. Sehingga saat itu juga aku langsung dirujuk oleh pihak rumah sakit Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kakakku akhirnya datang setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa aku mengalami kecelakaan. Dengan ditemani kakakku, akhirnya aku dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diperiksa. Diagnosa dokter saat itu menyatakan bahwa ada penyumbatan di saluran pernafasan. Maka perlu dilakukan pemotretan dan uji laboratorium. Saat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, entah bagaimana kondisi badanku tiba-tiba terasa semakin melemah. Aku sudah separuh sadar saat itu. Di tengah kesadaranku, aku masih teringat mengucapkan penyesalanku kepada kakakku. "Mas, aku minta maaf ya mas. Sampaikan juga ke bapak, ke ibu, dan semua keluarga kalau aku minta maaf sudah pergi tanpa pamit." "Yo wes gak apa-apa. Yang penting kamu sembuh dulu. Udah gak usah mikir yang macem-macem," kata kakakku. Hasil tes akhirnya keluar. Kemudian kakakku dipanggil oleh dokter jaga saat itu. Betapa panik dan sedihnya kakakku saat mendengar hasil visum dokter menyatakan bahwa aku mengalami pendarahan hebat. Liverku terkoyak, sehingga harus dilakukan operasi untuk meletakkan suatu alat yang berfungsi untuk menahan posisi liver agar tidak pecah dan mencegah semakin melebarnya pendarahan. Apa yang menjadi saran dokter ini tidak dapat ditolak, karena berdasarkan keterangan dokter, peluang untuk bisa sembuh pun hanya 1%. Setelah berunding dengan pihak keluarga, akhirnya kakakku kembali menemui dokter tadi. "Baik dok, pihak keluarga sudah setuju. Lakukan saja apa yang terbaik untuk kesembuhan adik saya ya dok," katanya. "Baik pak, kalau begitu silakan bapak isi surat penyataannya dulu dan ditandatangani di bagian bawahnya ya pak. Kita akan lakukan operasi secepatnya," kata dokter tersebut. Pagi harinya operasi dilakukan meski saat itu aku dalam kondisi koma. Setelah operasi selesai, secercah harapan pun muncul. Karena apa yang diupayakan tim dokter tidak mengalami kendala. Namun kondisiku saat itu masih tetap koma sampai beberapa hari. Pada hari ketiga, tangisan keluarga pun pecah bercucuran. Pukul 12:30 malam, aku dinyatakan telah meninggal dunia oleh tim medis. Detak jantungku sudah tidak terbaca di layar monitor kontrol saat itu. Kakakku yang terus menjagaku melihat sendiri di layar monitor itu kalau detak jantungku sudah tidak ada. Dia hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan kepergianku. Kakakku dengan rasa sedih segera mengurus semua administrasi yang diperlukan
agar jenazahku bisa segera dibawa pulang. Sekitar 30 menit kemudian, saat menunggu mobil ambulans yang akan mengangkut jenazahku pulang ke Lamongan, tiba-tiba datang seorang perawat menemui kakakku. "Pak, Bapak keluarga dari pasien bernama Kunto?" tanya perawat itu. "Iya," jawab kakakku. "Begini Pak, Bapak diminta untuk menemui dokter sekarang." "Ada apa ya?" tanya kakakku keheranan. "Nanti biar dokter yang menjelaskan ya Pak. Mari ikut saya Pak," kata perawat itu. Kakakku lalu mengikuti perawat itu dari belakang menuju ke kamar tempat aku dirawat. Saat masuk ke ruangan, kakakku lalu disambut seorang dokter muda yang kemudian langsung menyalaminya. Dokter itu lalu berkata, "Pak, Bapak banyak berdoa ya, agar adik Bapak cepat pulih." Kakakku jelas bingung mendengar perkataan dokter itu. Sempat terpikir, mungkin dokter ini salah orang. Tapi lalu kakakku bertanya, "Maksud dokter apa ya?" Dokter itu lalu menjawab, "Adik Bapak masih hidup." Betapa terkejutnya kakakku mendengar hal itu. Karena tadi aku sudah dinyatakan meninggal dunia dan ternyata aku hidup kembali. Kakakku langsung sujud syukur di samping kasurku. Saat melihat ke layar monitor jantung, dilihatnya ada gerakan jantungku di sana. Harapan untuk sembuh yang sudah sirna akhirnya muncul kembali. Bahkan semakin meyakinkannya bahwa aku akan sembuh. Ditambah lagi cerita dari perawat yang kebetulan waktu itu menyaksikan secara langsung kejadiannya. Berdasarkan cerita perawat itu, dokter muda itu yang tergabung dalam tim yang menangani diriku menyatakan pendapatnya bahwa aku sebenarnya belum mati. Dokter itu memang diakui di kalangan sesama rekan sekerjanya memiliki kemampuan lebih dalam hal supranatural. Tindakan yang dilakukan dokter itu juga dirasa aneh oleh perawat yang menyaksikannya. Ceritanya, dokter itu terkejut saat melihat cincin bermata batu akik yang aku pakai. Cincin itu lalu diambilnya dan kemudian dia pergi sebentar keluar dari ruangan. Kurang lebih 15 menit kemudian, dokter itu kembali dan langsung menggoncang-goncangkan tubuhku yang sudah tidak bernyawa dengan sekuat tenaga. Dokter itu lalu meminta perawat untuk menyiapkan alat kejut jantung. 3 kali alat jantung itu ditempelkan di dadaku dan secara ajaib detak jantungku muncul kembali. Saat itu juga aku dinyatakan telah hidup kembali meski aku tetap masih dalam keadaan koma. Menginjak hari ke-8, kondisiku mengalami kemajuan. Kesadaranku kembali pulih. Meski yang bisa aku lakukan saat itu hanya menggerakkan badan dan tanganku saja. Saat berbicara masih sulit untuk aku lakukan. Sebelum aku tersadar, aku ingat terakhir aku seperti dikejar-kejar oleh seorang kakek tua. Hingga mataku terbuka dan sudah dalam kondisi sadar pun, orang tua itu masih sering terlihat, namun dia tidak berani lagi untuk mendekat. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa bertemu dengan kakek tua itu. Dia datang secara tiba-tiba dan mengajakku untuk ikut dengannya ke suatu tempat yang aku tidak ketahui sebelumnya. Aku pun tidak menolak ajakannya saat itu. Ketika melewati sebuah rumah yang megah dan mewah berlantai 2, orang tua itu mengajakku masuk ke rumah itu. Hiasan di rumah itu sangat bagus, dan lampu yang bergelantungan di langit-langit sangat terang benderang. Tangganya pun terbuat dari besi krom seperti layaknya di sinetron-sinetron. Aku kaget bukan main saat orang tua itu mengatakan bahwa rumah itu akan diberikan kepadaku asalkan aku mau ikut bekerja dengannya. Karena aku masih merasa bingung, maka saat itu aku diam saja. Aku tidak menyatakan menolak ataupun menyetujui tawarannya.
Justru saat itu aku balik bertanya untuk menghilangkan kebingunganku. "Maaf, tapi kakek ini siapa ya? Sepertinya saya belum pernah kenal sebelumnya," tanyaku. Ternyata jawaban orang tua itu sangat mengejutkanku. Kakek itu berkata, "Aku pemilik rumah ini, Ger. Aku juga yang memiliki rumah yang kamu tabrak malam-malam waktu itu bersama teman-temanmu itu loh. Ingat nggak?" katanya. "Aku sebenarnya sudah meninggal, tapi memang belum genap 100 hari, lanjutnya. Siapa yang tidak takut mendengar hal itu? Meskipun aku dijanjikan diberi rumah dan berjanji tidak akan diapa-apakan, tetap saja perasaan takut menyelimuti diriku. Apalagi saat aku melihat apa yang dilakukan oleh putrinya yang aku lihat saat itu. Setelah berkeliling melihat rumah yang dijanjikan akan diberikan kepadaku itu, lalu orang tua itu mengajak aku pergi ke rumahnya. Rumah yang sama dengan rumah yang tertabrak pagarnya oleh mobil yang aku tumpangi malam itu. Saat aku masuk ke dalam rumah yang berada di pinggir jalan raya itu, aku melihat perbuatan yang sangat sadis dan tidak mengenal belas kasihan. Meski rumah itu tampak tidak jauh berbeda dengan rumah sebelumnya, tapi saat melewati sebuah kamar yang terbuka pintunya, aku melihat seorang wanita dibantu oleh seorang laki-laki sedang menyembelih bayi. Darah segar menyembur keluar dari leher yang diiris dengan pisau putih mengkilat. Anehnya, tidak terlihat gerakan meronta atau tangisan dari bayi yang tidak berdosa itu. Percikan darah yang mengenai tubuh wanita itu tidak digubrisnya. Sementara itu, terlihat juga antrian orang yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Mereka semua berjumlah 5 orang. Sementara yang bayi dan sudah tergeletak di lantai juga ada 5. Melihat perilaku biadab dan melewati batas kemanusiaan itu, aku merasa takut yang luar biasa. Di dalam hati aku berpikir, pasti aku akan dijadikan korban berikutnya. Aku langsung lari sekencang-kencangnya menuju ke pintu yang tadi aku masuki bersama orang tua itu, dan keluar menuju ke jalan raya. Tetapi saat aku keluar dari pintu itu, ternyata bukan jalan raya yang aku lihat, melainkan sebuah lapangan kosong yang luas dan ada sebuah helikopter di depanku. Kakek tua itu tiba-tiba sudah berada di sampingku. Dia mencengkram tanganku dan mengajakku untuk ikut dengannya naik ke helikopter itu. Aku pun menolaknya dan berusaha melepaskan cengkramannya dari tanganku. Tarik-menarik pun akhirnya terjadi. Aku terus berontak untuk melepaskan diri dari orang tua itu. Akhirnya, cengkraman itu berhasil aku lepaskan dan sekonyong-konyong tubuhku seperti terhempas dan terjun ke dalam lorong yang gelap. Tapi aku bisa melihat orang tua itu terus mengejar di belakangku. Aku terus terjun semakin dalam hingga akhirnya aku terbangun dari komaku dan menyadari kalau aku sedang dirawat di rumah sakit. Tapi saat tersadar, aku tetap masih bisa melihat orang tua itu tetap berkelebatan, mondar-mandir ke sana kemari seperti kebingungan. Sesekali orang tua itu menatapku, namun dia tidak berani mendekat. Di samping itu, aku juga sering mendengar suara tangis dan jeritan minta tolong yang sangat memilukan. Untungnya kondisi tubuhku segera kembali normal. 2 hari setelah aku terbebas dari koma, dokter mengizinkan aku untuk pindah kamar. Perasaanku menjadi tenang setelah aku keluar dari kamar ICU. Bayangan orang tua itu dan jeritan-jeritan yang memilukan tidak lagi terdengar. Sampai akhirnya dilakukan operasi kedua untuk mengangkat kantong pengaman yang ada di liverku. Dan pada hari ke-22, dokter menyatakan aku telah pulih
dan diperkenankan untuk pulang. Selama aku berada di rumah sakit, aku merasa takut untuk bercerita tentang hal-hal yang aku alami saat dirawat di sana. Tetapi setelah aku sampai di rumah, barulah aku berani untuk menceritakan semuanya kepada keluargaku. Awalnya memang banyak yang tidak percaya dengan ceritaku. Sampai akhirnya salah satu kakakku menjadi penasaran tentang ceritaku ini. Dia lalu mencoba untuk mendapatkan nomor telepon rumah yang dulu pernah terjadi kecelakaan itu. Dengan menghubungi layanan Telkom dan memberikan alamat rumahnya, akhirnya didapatlah informasi nomor telepon rumah tersebut. Saat ditelepon, ternyata yang menjawab seorang wanita. Kakakku itu lalu menanyakan beberapa hal terkait informasi yang dia dengar melalui ceritaku. Dan ternyata hasilnya sungguh mengejutkan. Ada kesamaan antara ceritaku dengan apa yang dituturkan wanita itu. Wanita itu mengatakan bahwa bapaknya belum lama meninggal dunia dan belum genap 100 hari. Ternyata apa yang aku ceritakan bukan isapan jempol belaka. Dan menurut keterangan beberapa orang yang datang menjengukku, sebagian mengatakan bahwa mereka pernah melihat pemilik rumah itu semasa hidupnya. Dan ciri-ciri fisiknya memang mirip dengan apa yang aku gambarkan. Orang tua itu sudah terkenal kaya raya karena memelihara pesugihan. Dan sebagai ikatan perjanjian, dia harus memberikan nyawa manusia. Merasa ada suatu misteri yang menyelimuti dan juga khawatir kalau hal ini masih terus berlanjut kepada diriku, akhirnya keluargaku mengajakku untuk mendatangi sesepuh desa yang dikenal memiliki kemampuan spiritual di daerahku. Melalui hasil peneropongan dari simbah yang tidak mau dirinya disebut sebagai dukun itu, diperoleh keterangan bahwa orang tua yang aku temui saat aku koma memang memiliki pesugihan. Meskipun telah meninggal dunia, namun pesugihan itu diteruskan ke anaknya. Kecelakaan yang terjadi itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tumbal pesugihan. Sejak dulu, tikungan itu sudah sering meminta korban nyawa, Padahal luka yang diderita korban tidak parah. Tapi kalau sudah menjadi target sebagai tumbal, ya dapat dipastikan dia mati di tempat atau di rumah sakit, tutur simbah itu. Bersyukurlah kamu masih bisa diselamatkan. Kamu sudah aman sekarang. Dia tidak akan mengejarmu lagi. Dia sudah gagal untuk mendapatkan nyawamu, dan dia akan mencari tumbal yang lain. Lanjut simbah itu. Aku dan keluargaku akhirnya merasa lega setelah mendengar penjelasan dari simbah itu. Ternyata diriku masih dilindungi oleh Tuhan pencipta semesta alam dan masih diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya, untuk menjalani kehidupanku yang lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatkan amal ibadahku dan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja saat itu aku menerima tawaran itu, tentu saja aku tidak bisa lagi membagi kisahku ini. Baik Sobat DM, begitulah kisah mistis yang bisa kami sajikan saat ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur sobat semua, dan semoga selalu ada hikmah yang bisa dipetik dari setiap cerita yang kami sajikan. Silakan tulis komentarnya tentang cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah-kisah mistis berikutnya. Terima kasih.